Dan fasdu, terkadang ada orang yang mengkritik, kenapa sih pakai fasdu? Kan lebih baik donor darah. Ya, lebih baik donor darah, jangan dibuang-buang darah. Lihat dulu, ya, perhatikan baik-baik. Fasdu dengan donor sama dalam satu sisi, beda dari sisi yang banyak. Sama dalam satu sisi, yaitu sama-sama ngeluarin darah. Sama-sama ngeluarin darah. Bedanya banyak. Pada donor darah yang terjadi hanya pada satu titik vena yang sering dilakukan, yaitu pada vena basilik yang di tengah. Adapun fasdu ada sekitar 33 titik di hidung, ya, kemudian di ujung hidung bagi orang sering pilek, kemudian untuk orang yang mukanya merot di bibir, untuk orang sakit gusi di bibir, di pojok bibir, kemudian untuk orang darah tinggi di samping kepala, samping mata, untuk glukoma juga samping mata, kemudian untuk pusing darah tinggi bisa di tengah, ya, dan di kepala tengah, ya, kemudian untuk orang yang ketika stroke bicara susah di belakang telinga. Nah, kemudian masih ada titik untuk basilik, disebutkan bagus untuk titik yaitu menguatkan limpa dan menguatkan liver. Adapun titik yang berikutnya titik qaifal yang menjular dari jempol sampai atas, sampai pinggir luar, sampai lengan atas, itu berfungsi untuk menghilangkan uap yang ada di kepala. Uap yang di kepala ini kalau berlebihan dalam kedokteran klasik akan menyebabkan stroke, akan menyebabkan vertigo, migrain dan lain sebagainya. Sampai nanti ketika bertemu orang badu, makanya Nabi menyebutkan kronologi orang sakit kepala. Kata Nabi SAW waktu itu ketika melihat orang badu yang badannya kuat, Nabi takjub. Ya, kata Abu Hurairah dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi berkata apa? Hal tasaddaqta? Setelah tanya, kamu pernah kena demam? Enggak pernah kena demam. Ya, kemudian Nabi lanjut bertanya, hal tasaddaqta? Kamu pernah pusing? Kemudian kata orang Badu, Mas sudah, apa itu pusing? Demam enggak tahu, pusing enggak tahu. Saking enggak pernah sakitnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya pusing adalah rihun ya'taridu fi ra's wa yadribu al-'asab. Pusing adalah angin yang berputar-putar di kepala, menumpuk di kepala dan menekan dan menyerang saraf. Berarti itu angin. Ya, disebutkan dokter klasik Cina dan Arab, stroke itu karena angin menumpuk di kepala. Ya, juga termasuk pusing karena angin menumpuk di kepala. Dan untuk angin yang menumpuk di kepala paling bagus di fasdu di daerah qaifal. Kemudian ada fasdu di daerah kaki, namanya fasdu titik as-safin. Bagus untuk orang yang mengalami varikokel. Ya, pada masalah yaitu kaum laki-laki. Ya, dari saluran kaum laki-laki. Juga bagus untuk mengatasi masalah di rahim. Juga ada titik irqun nasa untuk mengatasi ischialgia. Kalau pengobatan dari Nabi ischialgia, obatnya dengan ekor kambing. Kalau kedokteran Arab klasik dengan fasdu pada titik irqun nasa. Masih banyak titik lainnya. Dan ini nggak sama dengan donor darah. Nah, karena apa? Donor darah yang dicari memang pembuluh darah besar. Adapun fasdu mau kecil mau besar tetap dicari sesuai dengan titiknya. Karena ada sebagian pembuluh darah yang kecil tidak bisa pakai jarum, ya, untuk jarum donor nggak bisa, tapi pakai pisau fasdu atau jarum fasdu, dia lebih kecil dari jarum donor darah, dia bisa keluar. Nah, ini banyak bedanya. Kemudian pada kasus donor darah ada kontraindikasi. Seperti siapa? Orang yang tensinya tinggi nggak boleh donor, lebih dari 140. Orang yang kolesterolnya tinggi nggak boleh donor. Orang asam urat tinggi nggak boleh donor. Orang kencing manis nggak boleh donor. Orang HB dia 18 nggak boleh donor. Kemudian orang yang darahnya ada virus nggak boleh donor. Orang habis kena COVID nggak boleh donor. Nah, ini nggak boleh donor. Sedangkan ini penyakit orang yang rata-rata tinggi termasuk penyakit ekses. Kalau ekses adalah unsur yang menumpuk di dalam tubuh, kalau nggak dikeluarkan bisa meledak. Seperti apa? Tensi terlalu tinggi, kemudian menekan otak, bisa pecah pembuluh darah di otak. Maka harus dikeluarkan. Kalau nggak bisa donor, gimana lagi kalau nggak fasdu? Nah, ini contoh. Ya, kalau terapi Nabi berarti pakai bekam. Ya, bekam termasuk pengobatan sunnah. Tetapi apa? Antara bekam dan fasdu, ya, punya kelebihan masing-masing. Bekam di musim dingin tidak sesemanfaat fasdu di musim dingin.
Ya, bekam sangat cocok di musim panas. Kenapa? Kalau musim dingin pembuluh darah kapiler menyempit sehingga bekam tidak maksimal. Adapun fasdu di musim dingin tetap manfaat karena yang bisa jadi sasaran adalah pembuluh darah vena. Subhanallah. Ini beda-beda, ya. Enggak bisa disamakan. Makanya yang enggak suka fasdu cukup jaga lisan, enggak usah banyak protes. Mereka melakukan fasdu dari kedokteran Arab klasik karena punya dasar ilmiah sampai zaman sekarang.